Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gerakan Sosial 2025 akan mempresentasikan mengenai tuntutan rakyat 17+8 di tahun 2025. Baik, untuk anggota kelompoknya ada saya, Gaisani Alfadia Ulhak, lalu Malika Aryasti, Baik Anya Kaliza, Nazwa Naila Putri, Naira Sabia, Salsabila Putriana, dan Naya Akila Anindya. Gerakan 17+8 ini Gerakan 17+8 tuntutan rakyat ini muncul di tengah gelombang demonstrasi besar yang terjadi sejak 25 Agustus 2025. Saat itu, berbagai tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR muncul secara tersebar tanpa koordinasi yang jelas. Untuk menyatukan pesan dan memperkuat daya tekan publik, beberapa influencer membuat gerakan 17+8 tuntutan rakyat sebagai wadah penyatuan aspirasi. Gerakan Tuntutan Rakyat 17+8 berisi 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yang menyoroti isu-isu seperti transparansi, keadilan sosial, dan reformasi kebijakan. Tuntutan ini ditujukan kepada pemerintah dan DPR. Nama 17+8 juga tidak hanya mempresentasikan jumlah tuntutan, tetapi juga melambangkan tanggal 17 Agustus sebagai simbol kemerdekaan dan semangat perjuangan rakyat. Baik, selanjutnya. Nah, oke. Jadi, seminggu setelah terjadinya demonstrasi menolak kenaikan anggaran DPR pada 25 Agustus 2025, gelombang protes belum juga surut. Mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar, hingga Medan, massa terus turun ke jalan. Masalahnya, deretan protes ini tidak lepas dari represi aparat. Hingga 3 September 2025 tercatat 10 orang yang meninggal dunia. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mendokumentasikan sedikitnya 3.337 orang ditangkap aparat di berbagai daerah dan juga 1.042 orang diantaranya perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Bentuk represi tidak berhenti pada penangkapan saja, tetapi juga tembakan gas air mata ke dalam kampus yang terjadi di Bandung hingga pengerahan militer untuk patroli. YLBHI menilai bahwa pola ini merupakan upaya sistematis untuk menakut-nakuti warga. Penangkapan sejumlah aktivis mempertegas situasi itu. Del Pedro dari Lokataru ditetapkan sebagai tersangka. Horik Anhar dari Aliansi Mahasiswa Penggugat ditangkap di Jakarta. Dan juga Syahdan, aktivis Gejayan, ditangkap oleh kepolisian daerah Bali. Ketiganya bisa dibilang vokal terhadap kekerasan aparat sejak awal gelombang demonstrasi dan kini menghadapi kriminalisasi. Dari rentetan peristiwa inilah muncul kesadaran bahwa protes di jalanan itu perlu dibarengi dengan rumusan politik yang lebih terstruktur. Jawaban atas situasi tersebut muncul dalam gerakan sosial yang diberi nama 17+8 tuntutan rakyat setelah terjadi demonstrasi yang dimulai pada 25 Agustus hingga 1 September 2025, yang berisikan poin-poin yang ingin disampaikan kepada pemerintah. 17+8 ini tuh berisikan 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 1 minggu yang tenggat waktunya hingga 5 September 2025. Yang tuntutannya adalah tugas Presiden RI Prabowo Subianto yang pertama, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Dua, bentuk tim investigasi independen kasus Farudin maupun semua kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Lalu tugas DPR RI, 3, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan juga batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. 4, publikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR. 5, dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah termasuk yang diselidiki melalui KPK. Lalu untuk tugas Ketua Umum Partai Politik, 6, pecat atau jatuhkan sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Lalu tugas Polri, 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10. Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan serta memerintahkan tindakan kekerasan dan juga pelanggar HAM. Tugas TNI, 12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Lalu tugas Kementerian Ekonomi. 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Lalu 17 yang terakhir, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Selanjutnya, Selanjutnya, ada 8 tuntutan rakyat dengan jangka panjang dengan tenggat waktu 1 tahun, yaitu hingga 31 Agustus 2026, yakni tuntutannya adalah: pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; yang kedua, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif; ketiga, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil; empat, sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor; 5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Yang keenam, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Yang ketujuh, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Kedelapan, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Gerakan 17+8, tuntutan rakyat merupakan rangkuman dari berbagai tuntutan rakyat yang menjadi diskursus populer di media sosial. Pemengaruh seperti Andovida Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Pauline adalah nama-nama yang menghimpun berbagai tuntutan ini. Dilansir dari Tempo, tuntutan yang dimaksudkan misalnya desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan oleh YLBHI, lalu isi siaran pers PSHK, yakni penyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI. Lalu ada pernyataan sikap Center for Environmental Law and Climate Justice UI yang berisi tuntutan buruh pada demonstrasi 28 Agustus lalu, serta 12 tuntutan rakyat menuju reformasi transparansi dan keadilan di kanal change.org. Andovi mengatakan, isi 17+8, tuntutan rakyat disusun bersama Jerome Pauline dan Salsa Erwin dalam beberapa hari terakhir. Kami buat satu message yang tuntutannya bisa didengar oleh semua orang, kata Andovi di depan Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 1 September 2025. Gerakan 17+8, tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman dari berbagai tuntutan rakyat yang menjadi diskursus populer di media sosial pada awalnya. Gerakan 17+8 ini juga ikonik dengan warna hijau dan warna pink. Warna pink yang memiliki simbol empati, kebaikan hati, dan keteguhan rakyat, sedangkan warna hijau yakni identik dengan kedamaian, keseimbangan, dan reformasi yang berkelanjutan. Latar belakang warna pink hijau ini muncul sebagai simbol keteguhan dan harapan dalam aksi 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR. Namun, di saat yang bersamaan juga, warna pink itu sendiri diambil dari warna kerudung seorang ibu yang viral karena aksinya menghadang barikade aparat dengan menggunakan daster serta hijab warna pink. Sementara itu, warna hijau merupakan representasi seragam pengemudi ojek online, yaitu Afan Kurniawan, yang tewas karena dilindas kendaraan BRIMOB pada aksi demonstrasi di Jakarta. Next. Selanjutnya ada aktor utama gerakan 17+8. Yang pertama ada para influencer dan konten kreator. Ini adalah kelompok yang paling terlihat aktif dalam menginisiasi, merumuskan, dan menyebarkan tuntutan ini di media sosial, dan juga menjadikannya viral. Beberapa nama yang terlibat dalam perumusan awal dan penyebarannya termasuk Andovida Lopez, Jovialda Lopez, Jerome Pauline, Salsa Erwina, Abigail Limuria, Fathia Izzati Malaka, JS Khairan, dan Chania Cita.
Mereka menggunakan platform seperti Instagram dan X untuk mengorkestrasi opini publik. Yang kedua, ada kalangan artis dan figur publik lain, sejumlah besar aktor, musisi, komika, dan sutradara ternama turut menyuarakan dan mengunggah poster tuntutan 17+8 di akun media sosial mereka, memberikan dukungan moral dan memperluas jangkauan gerakan. Contohnya seperti Maudy Ayunda, Dian Sastro, Desta Mahendra, Ernest Prakasa, Kunto Aji, Lukman Cardi, dan juga Tasya Farasya. Selanjutnya ada aktivis pro-demokrasi, mahasiswa, dan serikat buruh. Meskipun penyebaran digital didominasi influencer, gerakan ini juga merupakan kompilasi aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sudah lebih dulu berjuang. Tuntutan ini mengintegrasikan aspirasi dari berbagai elemen, termasuk tuntutan demo buruh dan petisi yang sudah ada sebelumnya. Mereka juga menjadi bagian dari penyelenggara unjuk rasa di lapangan. Kemudian yang terakhir ada masyarakat sipil atau rakyat. Secara umum, gerakan ini disebut sebagai tuntutan rakyat karena mendapat dukungan dan resonansi luas dari warganet dan masyarakat umum yang juga menggunakan simbol-simbol visual seperti warna Brave Pink dan Hero Green, serta filter di media sosial untuk mengekspresikan solidaritas dan desakan mereka. Gerakan ini juga menunjukkan adanya pergeseran cara aktivisme di mana influencer memiliki peran strategis dalam memobilisasi isu politik ke khalayak luas, terutama generasi Z, melalui aktivisme digital atau piktivism. Boleh dilanjut? Selanjutnya di sini bagaimana strategi yang dilakukan. Yang pertama itu ada strategi komunikasi, penggunaan media sosial sebagai ruang narasi bersama. Gerakan ini maksimalkan kekuatan media sosial sebagai alat. Yang pertama itu ada penyatuan narasi melalui poster atau benang penjelasan, yang biasa disebut tweet ataupun infografis. Simplifikasi isu agar mudah dipahami lintas kelas sosial. Selanjutnya ada penguatan emosional melewati simbol warna, korban aksi, dan juga kisah personal. Selanjutnya ada strategi mobilisasi massa. Dari ruang digital ke aksi kolektif, bentuk mobilisasi yang dilakukan antara lain. Yang pertama itu ada aksi unjuk rasa serentak di berbagai kota besar dan juga kampus. Lalu ada pengorganisasian jaringan mahasiswa melalui BEM, komunitas diskusi dan juga pers mahasiswa. Dan yang terakhir ada keterhubungan dengan serikat buruh dan juga organisasi rakyat. Sehingga aksi tidak hanya bersifat kelas menengah kota, tetapi landed dalam realitas kesejahteraan. Boleh di next? Selanjutnya, capaian apa saja yang didapatkan? Yang pertama, meningkatkan kesadaran politik terhadap isi dan dampak UU Cipta Kerja. Aksi ini berhasil membuka mata masyarakat luas tentang pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja, seperti isu upah, lingkungan, dan hak buruh. Sebelum aksi ini, banyak orang yang belum tahu detailnya, tapi setelah protes besar dan kampanye di media sosial, pembahasan tentang UU tersebut menjadi topik nasional. Yang kedua, memperkuat jaringan masyarakat sipil, khususnya antara mahasiswa dan buruh. Aksi ini mempertemukan berbagai kelompok dengan latar berbeda seperti mahasiswa, buruh, LSM, aktivis lingkungan untuk bersatu dalam tuntutan. Hal ini memperkuat solidaritas dan koordinasi antar gerakan sipil untuk isu-isu berikutnya. Yang ketiga, mendorong judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tekanan publik dari aksi ini memicu langkah hukum berupa uji materi terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat, artinya pemerintah harus memperbaikinya dalam waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa gerakan sosial bisa berdampak nyata dalam proses hukum dan kebijakan. Yang terakhir, menciptakan ruang kritik baru terhadap pemerintah dan DPR. Walaupun UU-nya tidak langsung dibatalkan, gerakan ini membuka ruang dialog dan kritik yang lebih luas terhadap praktik legislasi di Indonesia. Masyarakat jadi lebih berani bersuara dan mengawasi kebijakan publik. Boleh di next? Berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan 17+8 tuntutan rakyat muncul sebagai bentuk konsolidasi kekuatan masyarakat sipil di tengah krisis demokrasi dan ketidakadilan sosial yang semakin terasa pada tahun 2025. Gerakan ini lahir dari keresahan publik terhadap tindakan represif aparat dan kebijakan pemerintah, serta DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Dengan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, gerakan ini menegaskan perlunya transparansi, keadilan sosial, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan negara. Keterlibatan influencer, mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa perlawanan rakyat kini tidak hanya lewat aksi jalanan, tapi juga melalui gerakan digital dan politik yang terorganisir. Simbol warna hijau dan pink merepresentasikan harapan, empati, serta keteguhan
rakyat dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih adil. Secara keseluruhan, gerakan 17+8 menjadi cerminan kebangkitan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersatu menuntut perubahan, memperkuat solidaritas sipil, dan menciptakan ruang baru bagi kritik serta partisipasi politik rakyat terhadap pemerintah dan DPR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.